Setelah membahas manfaat, sekarang kita membahas bagaimana langkah-langkah menghitung tarif BOP tarif tunggal. Ingat, berarti jika BOP-nya ini tarif tunggal, begitu ya, maka hanya ada satu tarif di perhitungan BOP, gitu ya, menggunakan satu tarif saja karena produknya tidak terlalu beragam atau bervariasi, gitu ya. Bisa jadi departemennya juga melewati hanya departemen yang sama, begitu. Langkah yang pertama adalah memilih dasar pembebanan BOP pada produk. Apa dasar pembebanannya? Ya, dasar pembebanan ini benar-benar harus mempunyai korelasi. Nah, dasar pembebanan ini mempunyai korelasi dengan tingkat konsumsi, gitu ya. Jadi, tingkat konsumsi yang dan mudah didapatkan. Jadi, berapa banyak atau sedikitnya BOP yang digunakan, gitu ya. Jadi nanti ada dasar pembebanannya atau level aktivitasnya ada 6, begitu. Kemudian yang kedua adalah menyusun anggaran BOP. Nanti kita akan bahas anggaran menentukan level aktivitasnya, gitu ya. Ada 4, teoritis, praktis, sesungguhnya, atau normal. Nah, yang ketiga baru menghitung elemen BOP yang diperhitungkan, ya. Elemen BOP-nya apakah tetap variabel atau semi variabel, gitu ya. Nah, yang terakhir baru menentukan tarif BOP. Tarif BOP, setelah menghitung tarif BOP, gitu, kita bahas satu-satu. Yang pertama, bagaimana memilih dasar pembebanan. Dasar pembebanan ini dikaitkan dengan atau ada korelasi, gitu ya, dengan tingkat konsumsi banyak sedikitnya dalam penggunaannya dan mudah atau tidak didapatkan, ya. Rumusnya mirip-mirip sama, hanya nanti dasar pembebanannya di tiap jenis organisasi atau tiap jenis perusahaan tergantung sebagian besar menggunakan apa, gitu ya. Yang pertama, jika perusahaannya hanya memproduksi satu jenis produk, maka gunakan dasar pembebanan unit produksi. Ini dasar pembebanan yang pertama adalah unit produksi, karena produk itu yang memicu biaya. Jadi, jika hanya memproduksi satu jenis produk, maka gunakan saja unit yang diproduksi untuk membebankan BOP tarif tunggal ini. Rumusnya, tarif ini rupiah per unit, gitu ya. Sama dengan estimasi jumlah BOP atau rupiah BOP yang dianggarkan dibagi unit yang dianggarkan, unit yang diproduksi. Estimasi unit produksi atau unit yang dianggarkan. Estimasi ini sama dengan yang dianggarkan, ya. Nah, yang kedua adalah tarif berdasarkan bahan baku. Jadi sebagian besar menggunakan material atau bahan baku ini mendominasi biaya di perusahaan tersebut, ya. Kita ambil contoh jika perusahaannya misalnya perusahaan farmasi, gitu ya. Bahan bakunya saja harus disimpan di freezer, deep freezer, gitu ya. Membuat vaksin, gitu misalnya. Sehingga cocok menggunakan tarif BOP berdasarkan bahan baku. Rumusnya adalah estimasi jumlah BOP yang dianggarkan dalam bentuk rupiah, gitu. Kemudian dibagi estimasi atau bahan baku yang dianggarkan dikali 100%. Karena tarif BOP ini dinyatakan dalam bentuk persentase dari jumlah biaya bahan yang digunakan. Yang ketiga, jika menggunakan tarif BOP berdasarkan tenaga kerja langsung. Biasanya tenaga kerja yang mendominasi.
perusahaan yang menggunakan tarif BOP berdasarkan tenaga kerja langsung ini merupakan perusahaan yang padat karya biasanya, ya. Kemudian memproduksi lebih dari satu produk yang berbeda, itu. Nah, jadi jika padat karya, apa contoh padat karya? Ya, banyak menggunakan tenaga kerja manusia. Garment, gitu ya, perusahaan konveksi. Jadi banyak menggunakan tenaga kerja manusia, ya gunakan tarif BOP ini. Rumusnya sama, hanya pembaginya yang berbeda, penyebutnya yang berbeda. Tarifnya adalah estimasi jumlah BOP dalam bentuk rupiah dibagi estimasi jumlah tenaga kerja langsung, gitu ya. Dinyatakan dalam bentuk persentase juga, dikali 100%, ya. Nah, yang keempat adalah tarif BOP berdasarkan jam kerja langsung. Kalau tadi upah, tenaga kerja langsung, kalau yang keempat ini adalah jam kerja langsung, ya. Jadi ada korelasi antara jam kerja langsung dengan BOP. Biasanya perusahaan yang menggunakan juga yang padat karya juga, ya. Jadi untuk menyelesaikan produk butuh berapa jam sih, gitu ya. Biasanya perusahaan-perusahaan yang padat karya. Nah, kalau tadi yang 3 dan 4 ini yang padat karya, yang sekarang yang padat akan mesin atau sebagian besar menggunakan mesin, maka tarif BOP-nya menggunakan mesin hour atau tarif BOP berdasarkan jam mesin. Jadi udah otomatis semua, gitu ya. Seperti misalnya di pabrik rokok filter, gitu ya. Sudah tidak menggunakan tenaga kerja manusia lagi, full mesin, sehingga nggak ada BTKL di sana. Adanya hanya BBB dan BOP, gitu ya. Dalam biaya produksinya sudah tidak ada lagi BTKL karena semua menggunakan mesin, gitu. Nah, jika seperti ini maka rumus tarifnya estimasi jumlah BOP dibagi estimasi jumlah jam mesin. Oke, tergantung jenis perusahaannya, pilih yang mana, gitu ya. Nah, yang terakhir adalah tarif BOP berdasarkan aktivitas. Yang lebih detailnya nanti akan dibahas di pertemuan ke-12, gitu ya. Rumusnya estimasi jumlah BOP dibagi estimasi jumlah satuan aktivitas jika ada konsumsi aktivitas yang beraneka ragam. Ini yang ke-6. Nah, setelah langkah yang pertama yaitu dasar pembebanan yang digunakan. Jadi dasarnya ada 6, gitu ya. Dasar unit produk, dasarnya biaya bahan, yang ketiga dasarnya tenaga kerja langsung, yang keempat jam kerja langsung, yang kelima jam mesin, dan yang keenam aktivitas. Maka langkah yang kedua adalah menyusun anggaran BOP, menentukan level aktivitas. Nah, level aktivitas ini ada 4, ya. Teoritis, praktis, sesungguhnya, dan kapasitas normal. Kapasitas teoritis umumnya 100% dia berproduksi dalam full capacity. Itu namanya kapasitas teoritis. 100% dia berproduksi tanpa ada interupsi. Mungkinkah kapasitas teoritis dilakukan di perusahaan, gitu ya? Berarti tidak boleh ada mati listrik, tidak boleh ada karyawan cuti. Jadi full capacity-nya misalnya 10.000 jam, maka dia harus beroperasi 10.000 jam dalam waktu setahun. Itu kapasitas teoritis, ya. Yang kedua, kapasitas praktis. Nah, kapasitas praktis biasanya 85%. Artinya sudah menghitung adanya interupsi, gitu ya. Ada hambatan-hambatan. Ada hari libur nasional atau hari Minggu, ada cuti karyawan, gitu ya. Sudah diperhitungkan. Itu kapasitas praktis. 85% saja dari yang
full capacity 10.000 jam tadi, berarti kerjanya hanya 8.500 jam. Ya, itu kapasitas praktis. Yang ketiga adalah kapasitas sesungguhnya atau yang diharapkan. Dalam satu periode berapa jam sih akan digunakan, gitu ya? Berapa jam yang akan digunakan? Ini dasarnya adalah bisa rata-rata, gitu ya, rata-rata terbaik dalam 5 tahun terakhir, ya. Jadi biasanya kapasitas sesungguhnya ini ya 80% dari kapasitas teoritis. Jadi kalau tadi kapasitas teoritisnya 10.000 jam, maka kapasitas sesungguhnya yang diharapkan ya 80%-nya hanya 8.000 jam. Ya. Jadi kapasitas teoritis ini 100%, kapasitas praktis 85%, kapasitas sesungguhnya yang diharapkan 80%. Ya. Yang terakhir adalah kapasitas normal. Nah, ini rata-rata dalam jangka panjang. Gitu ya. Ya, yang paling memungkinkan adalah menggunakan kapasitas normal rata-rata 75%, sudah memperhitungkan ya selama 5 tahun, rata-ratanya berapa sih, berapa jam sih berproduksi gitu ya. Oh, hanya 75% saja, sudah menganggarkan karyawan cuti, libur nasional, apalagi di Indonesia liburnya banyak gitu ya, libur nasionalnya banyak, begitu. Ada demo gitu misalnya ya. Cuti. Nah, sehingga untuk di buku Carter ini sebagian besar menggunakan kapasitas normal. Namun nanti di soal kalian lihat-lihat. Apakah yang digunakan kapasitas teoritis? Berapa jam dia kerja gitu ya? Berapa jam atau kapasitas praktis atau kapasitas sesungguhnya atau kapasitas normal. Namun pada kenyataannya di perusahaan nanti ya tinggal dicek gitu ya, mau menggunakan yang mana. Namun di soal nanti biasanya tergantung pilihannya, pilihan soalnya. Perusahaan menggunakan kapasitas praktis, maka kalian tentukan sendiri. Tapi yang jelas kapasitas teoritis ini 100%, kapasitas praktis 85%, kapasitas sesungguhnya 80%, praktis 85%, normal 75%. Jadi anggap tadi jika kapasitas teoritisnya 10.000 jam, ya tinggal kalikan. Berapa jam kapasitas normalnya gitu ya, 75% kali 10.000 jam sehingga 7.500. Untuk langkah yang ketiga, elemen BOP yang diperhitungkan tetap atau variabel. Kita akan bahas di video selanjutnya. Untuk bagian kedua ini saya akhiri. Terima kasih.